Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Mendakin dengan nomor NIM 2311830027 kelas B1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak aplikasi dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informatika dosen pengampu Bapak Dr. Saluki SSI MKom PJJ PAI UIN SSC Syekh Nurjadi Cirebon. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perangkat lunak ini berbeda dari perangkat lunak sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer secara keseluruhan. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu pengguna dalam melakukan berbagai macam pekerjaan, mulai dari produktivitas di kantor hingga hiburan di rumah. Perangkat lunak yang pertama yaitu perangkat pengolah kata atau word processor. Digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengformat dokumen teks seperti surat, laporan, artikel, atau dokumen lainnya. Contoh dari aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word, ada Google Docs, ada LibreOffice Writer. Kemudian yang kedua yaitu spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Spreadsheet ini digunakan untuk mengorganisir data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan matematika, analisis data, dan membuat grafik. Contoh dari spreadsheet yaitu Microsoft Excel, ada Google Sheet, ada LibreOffice Calc. Selanjutnya ada aplikasi presentasi yang digunakan untuk membuat dan menyajikan materi presentasi dalam bentuk slide dengan menambahkan teks, gambar, grafik, animasi, atau efek visual lainnya. Contoh dari aplikasi presentasi yaitu ada Microsoft PowerPoint, ada Google Slides, ada LibreOffice Impress. Kemudian selanjutnya perangkat lunak yang berbasis grafis. Ini digunakan untuk membuat, mengedit gambar, ilustrasi, dan grafik, serta untuk desain grafis profesional. Contohnya ada Adobe Photoshop, ada CorelDRAW, ada GIMP. Kemudian ada perangkat lunak multimedia yang digunakan untuk merekam, mengedit, dan memutar audio dan video, serta untuk mengolah konten multimedia. Contoh dari perangkat lunak multimedia yaitu ada Adobe Premiere Pro, ada VLC Media Player, ada Audacity. Kemudian ada perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain dan perancangan, yaitu untuk merancang, membuat gambar teknis, model 3 dimensi, desain arsitektur, desain produk, dan lain-lain. Contoh dari aplikasi ini yaitu ada aplikasi AutoCAD, ada SketchUp, ada Adobe Illustrator. Ini biasa digunakan untuk mendesain atau merancang sebuah gambar, batik, atau model sesuatu. Selanjutnya ada perangkat lunak yang digunakan untuk manajemen proyek, yaitu untuk merencanakan, mengorganisir, melacak, dan mengelola proyek-proyek termasuk alokasi sumber daya, jadwal, dan tugas. Contoh dari aplikasi ini ada Microsoft Project, Trello, Asana. Ya, ini merupakan aplikasi atau perangkat lunak untuk memanajemen proyek. Seperti dalam pendidikan atau di sebuah perusahaan itu bisa menggunakan aplikasi perangkat lunak manajemen proyek tadi. Ada Microsoft Project, ada Trello, ada Asana.
Kemudian ada perangkat lunak keuangan. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengelola keuangan, baik itu keuangan pribadi ataupun bisnis, termasuk pencatatan transaksi, pembuatan anggaran, perencanaan pajak, dan laporan keuangan sebuah perusahaan. Ini bisa digunakan di supermarket atau perusahaan besar. Contoh dari aplikasi ini yaitu ada aplikasi QuickCan, ada QuickBooks, ada Microsoft Money. Kemudian untuk perangkat lunak selanjutnya, perangkat lunak komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang lain melalui email, pesan instan, panggilan suara, atau konferensi video. Nah, ini biasa digunakan untuk pendidikan juga bisa ya, untuk kegiatan belajar mengajar. Contohnya ini ada Zoom, yang kemarin ketika COVID itu banyak digunakan, yaitu Zoom ya. Kemudian ada Microsoft Outlook, Skype, Slack, dan Meet atau Google Meet ya. Kemudian ada perangkat lunak untuk pendidikan, ini khusus untuk pendidikan, yang digunakan untuk memberi materi pelajaran, latihan, dan penilaian secara online, serta untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Contoh dari aplikasinya ada aplikasi Moodle, ada Han Academy, ada Duolingo. Ini sangat berguna ketika dulu tahun 2020 ya, ketika ada COVID. Nah, sekarang walaupun sudah tidak COVID, ini biasa tetap digunakan. Nah, aplikasi yang populer dalam konteks pendidikan yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama ada aplikasi Moodle ya. Moodle itu apa sih? Moodle adalah platform manajemen pembelajaran atau LMS open source yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk membuat kursus online, memberikan materi pembelajaran, mengatur tugas, melakukan penilaian. Moodle menyediakan berbagai fitur kolaborasi dan interaktif, seperti forum diskusi, kuis online, dan pengumuman. Ini sangat lengkap sekali di Moodle ini, sehingga karena lengkap, banyak sekali fiturnya. Kadang ketika digunakan terlalu banyak pengguna menjadi agak lambat dalam responnya. Nah, untuk Moodle ini salah satunya yaitu aplikasi yang kita gunakan di pembelajaran UIN SSC, PJJ PAI, yaitu LMS Damel. Itu bisa kita gunakan. Itu menggunakan aplikasi Moodle. Kemudian ada yang kedua ada Han Academy. Han Academy adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan ribuan video pembelajaran secara gratis tentang berbagai mata pelajaran, mulai dari ada matematika dan ilmu pengetahuan hingga sejarah dan seni. Selain itu, Han Academy juga menawarkan latihan interaktif dan alat pembelajaran adaptif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang telah diajarkan. Ini Han Academy. Kemudian ada ya ini aplikasi yang populer lagi yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah platform manajemen kelas virtual yang memungkinkan guru untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan tugas secara online kepada siswa. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas melalui Google Classroom. Nah, ini Google Classroom ini biasanya yang membuat yaitu Pak dosennya atau gurunya. Nah, untuk manajemen tugas-tugas dari siswa-siswinya. Kemudian ada aplikasi yang selanjutnya, ada aplikasi Duolingo. Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menyediakan kursus bahasa online dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Jerman, maupun bahasa Arab. Aplikasi ini menggunakan metode pembelajaran yang interaktif menyenangkan, termasuk latihan berbasis permainan, ujian, dan tantangan. Kemudian aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi Quizzes. Nah, Quizzes ini
platform pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif secara online dan membagikannya kepada siswa. Siswa dapat menjawab pertanyaan kuis dalam waktu nyata menggunakan perangkat mereka sendiri-sendiri. Dan hasilnya dapat langsung ditampilkan oleh guru untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Ini kalau digunakan di anak-anak kecil biasanya mereka lebih antusias menggunakan aplikasi Quizzes. Kemudian ada Scratch. Scratch adalah platform pemrograman visual yang dirancang khusus untuk anak-anak dan remaja. Dengan Scratch, pengguna dapat membuat proyek-proyek interaktif seperti permainan, animasi, dan cerita digital dengan menata blok-blok kode visual secara intuitif. Kemudian yang terakhir, aplikasi yang populer dalam konteks pendidikan yaitu Zoom. Nah, ini salah satu yang populer sebab adanya COVID dulu ya. Zoom adalah platform konferensi video yang sering digunakan oleh lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan kelas virtual, seminar, dan pertemuan lainnya secara online. Zoom menyediakan fitur-fitur kolaborasi seperti berbagi layar, obrolan teks, dan ruang breakout yang memungkinkan interaksi dan pembelajaran yang efektif dari jarak jauh. Nah, itulah tentang perangkat lunak komunikasi. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.